Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Jikril Majid dari kelas TI 3C, Prodi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi perulangan. Nah, dalam materi perulangan ini, saya akan menyampaikan satu, pengenalan perulangan, kedua, bentuk umum struktur perulangannya, yang ketiga terakhir adalah contoh perulangannya. Nah, langsung saja. Apa sih sebenarnya perulangan itu? Perulangan adalah sebuah kondisi yang akan diulang terus-menerus sampai dalam batas tertentu. Nah, untuk perulangan sendiri ada 3 macam ya. Jadi ada yang pertama ada while, kedua ada do while, yang ketiga ada for. Nah, apa sih while itu? While itu adalah struktur perulangan atau perulangan while yang melakukan pemeriksaan di awal statement atau kondisinya di awal. Nah, jadi sebelum masuk ke statementnya, untuk while sendiri nanti kondisinya akan ada di atas sebelum statementnya. While, misalnya while MD kurang dari 3. Nah, nanti untuk misalnya while MD 3 itu akan mengeksekusi statement yang ada di dalam, misalnya echo hello world. Nah, nanti itu akan terus diulang statement echo hello world itu sampai 3 kali. Nah, itu untuk while sendiri. Kemudian yang kedua ada do while. Apa sih itu do while? Nah, untuk do while sendiri nanti hampir sama seperti while, tapi ada do dan while. Nah, nanti jadi ada while-nya di akhir statement. Jadi nanti ada do dulu di atasnya, kemudian baru while. Nah, sama seperti while, jadi do while itu juga ada kondisinya. Jadi statement akan terlooping atau terulang apabila memenuhi kondisi tersebut, dan akan berhenti apabila telah melewati batas atau sampai ke batas kondisi tersebut untuk do while sendiri. Kemudian yang ketiga ada for. Apa sih itu perulangan for? Nah, perulangan for itu hampir sama perulangan yang lain. Cuman yang membedakannya itu untuk for kita harus memiliki sebuah variabel yang dikenal sebagai indeksnya. Misalnya kita definisikan dulu sebuah variabel, misalnya variabel a. Nah, variabel a itu misalnya memiliki nilai 0. Kemudian kita pakai for untuk perulangannya. Misalnya for a sama dengan 8 kurang dari 8, maka misalnya ada statementnya kita cetak hello world lagi. Nah, nanti akan tercetak sampai kondisi for itu kurang dari 8. Nah, sebelumnya kan kita definisikan dulu a-nya misalnya a-nya itu 0 kondisi awalnya. Nah, nanti kita akan terus looping dari nilai 0 itu sampai nilai a-nya kurang dari 8. Berarti nanti akan muncul sekitar 8 hello world sampai kondisi itu terpenuhi. Jadi intinya hampir sama semua, cuman yang membedakannya itu di bentuk dan strukturnya. Nah, kita akan bahas untuk bentuk umum dan struktur perulangannya. Yang pertama ada bentuk umum struktur perulangan while. Nah, di perulangan while ini yang pertama statement kondisinya itu ada di atas. Jadi kita punya while terus kondisinya apa, misalnya MW kurang dari 8, maka statementnya yang terulang berarti 8 kali ya. Nah, itu untuk while. Kemudian yang kedua struktur perulangan untuk do while. Nah, untuk do while sendiri hampir sama seperti while tadi, cuman yang membedakan untuk do while jadi di atasnya kita kasih do dulu, kemudian ada kurung kerawal ya, terus masuk itu statementnya di dalam kurung kerawal tersebut. Kemudian nah kita taruh di bawah kondisinya. Jadi while kondisinya gimana? Punya kondisinya sama seperti yang tadi, misalnya MD kurang dari 8. Nah, maka si statement tadi itu akan terlooping sebanyak 8 kali juga sama.
Jadi tergantung kondisinya ya. Jadi kalau misalnya kondisinya 6, nanti akan terulang sebanyak 6 kali. Nah, ya soalnya terlooping misalnya, jadi ada batasannya seperti itu. Kalau misalnya 6 kali ya 6 kali batasannya. Misalnya di bawah 6, nanti akan tercetak sebanyak 6 kali seperti itu. Jadi dibatasi oleh kondisi tadi. Ya, kemudian itu untuk bentuk umum struktur perorangan duel ya. Kemudian masuk yang ketiga, ada bentuk umum struktur perorangan for. Nah, untuk for sendiri sebelumnya saya juga pernah jelaskan tadi, kita harus mempunyai sebuah variabel. Nah, sebuah variabel, misalnya kita buat sebuah variabel namanya A. Nah, kemudian dalam variabel A tersebut nanti kita biasanya variabelnya definisikan dari 0. Nah, nanti untuk for sendiri kita bikin for seperti yang while tadi, for-nya di atas, kemudian dikasih kondisi dalam kurung, biasa dikasih variabel nilai awalnya gimana, terus nanti untuk for ini di dalam kondisinya ditambahkan increment ya, misalnya tadi variabelnya A, berarti A++. Nah, nanti itu akan mengulang, misalkan dari 0 tadi kondisi awalnya, nanti akan bertambah sampai kondisinya terpenuhi, kemudian statementnya berhenti dicetak, seperti itu. Ya, untuk for sendiri nanti bisa juga kalau misalnya kita kasih nilai awal 9, terus nanti kondisinya akan stop apabila kurang dari 1. Nah, nanti bisa pakai increment juga, cuman incrementnya jadi A min seperti itu ya. Jadi pakai increment untuk while dan duel juga sama, sebelumnya pakai increment juga. Jadi kalau misalnya while sama duel, nanti incrementnya di dalam statement, jadi di bawah setelah cetak statement nanti ada increment di dalamnya, seperti itu. Kemudian perulangan while tidak bisa tereksekusi apabila misalnya kondisinya tidak terpenuhi. Kalau misalnya kita punya nilai awal A sama dengan 10. Nah, terus kita mau mencetak dengan kondisi A-nya kurang dari 10. Nah, kan itu sudah tidak masuk tercetak ya, soalnya kan tidak memenuhi syarat dari kondisi tersebut. Nah, untuk while sendiri nantinya tidak akan tereksekusi karena itu tidak kondisinya tidak terpenuhi. Itu juga sebenarnya sama sih kayak duel sama for. Jadi nilai awal itu nanti mempengaruhi kondisinya. Jadi kalau misalnya ingin buat perulangan ya buat misalnya dari 0 saja, cari amannya agar nanti bisa di loopingnya enak untuk kondisinya, untuk membuat kondisinya tersebut. Misalnya kasih contoh ya, misalnya saya ini mau melooping misalnya selamat pagi. Nah, pertama kalau misalnya saya pakai while ya, saya definisikan dulu, misalnya ada variabel namanya A, kemudian sama dengan 0, kemudian nanti di bawahnya kita buat perulangannya while dalam kurung kondisi ya, kondisinya misalnya A kurang dari 10, kemudian ditutup kurungnya, kemudian buka kurung kerawal, masukin statementnya, misalnya statementnya echo selamat pagi, kemudian di bawahnya dikasih increment untuk A tadi, jadi A++ supaya naik nilainya. Nah, kemudian ditutup kurung kerawalnya, kemudian setelah jadi perulangannya. Untuk perulangan itu nanti berarti akan tercetak kan setiap tercetak nanti auto increment nambah ya. Jadi nilai A itu akan bertambah sampai sampai angka 10. Dan apabila telah melewati angka 10 nanti akan otomatis berhenti karena tidak memenuhi kondisi tersebut. Jadi tercetaknya cuman kalau misalnya di bawah nilainya 10, seperti itu.
Nah, itu juga sebenarnya sama sih kayak do while sama for juga, cuman yang membedakan adalah bentuk struktur penulisannya saja. Seperti itu. Eh, Ya, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.